Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu serta dilancarkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Al-Kisah Abu Nawas mengobati Pangeran Putraraja Harun al-Rasyid. Suatu hari secara tak terduga, pangeran yang menjadi putra mahkota jatuh sakit. Sudah banyak tabib yang didatangkan untuk memeriksa dan mengobati, tapi tak seorang pun yang mampu menyembuhkannya. Akhirnya raja mengadakan sayembara. Sayembara boleh diikuti oleh rakyat dari semua lapisan, tidak terkecuali oleh para penduduk negeri tetangga. Sayembara yang menyediakan hadiah mengirimkan itu dalam waktu beberapa hari berhasil menyerap ratusan peserta. Namun, tak satu pun dari mereka berhasil mengobati penyakit sang pangeran. Akhirnya, sebagai sahabat dekat Abu Nawas menawarkan jasa baik untuk menolong sang putra mahkota. Baginda Harun al-Rasyid menerima usul itu dengan penuh harap. Abu Nawas sadar bahwa dirinya bukan tabib. Dari itu ia tidak membawa peralatan apa-apa. Para tabib yang ada di istana tercengang melihat Abu Nawas yang datang tanpa peralatan yang mungkin diperlukan. Mereka berpikir, mungkinkah orang macam Abu Nawas itu bisa mengobati penyakit sang pangeran? Sedangkan para tabib terkenal dengan peralatan yang lengkap saja tidak sanggup. Bahkan penyakit tidak terlacak. Abu Nawas merasa bahwa seluruh perhatiannya tertuju padanya. Namun, Abu Nawas tidak begitu memperdulikan. Abu Nawas mempersilahkan memasuki kamar pangeran yang sedang terbaring. Ia menghampiri sang pangeran dan duduk di sisinya. Setelah Abu Nawas dan sang pangeran saling pandang beberapa saat, Abu Nawas berkata, "Saya membutuhkan seorang tua yang di masa mudanya sering mengembara ke pelosok negeri." Orang tua yang diinginkan Abu Nawas didatangkan. Sebutkan satu persatu nama-nama desa di daerah selatan, perintah Abu Nawas kepada orang tua itu. Ketika orang tua itu menyebutkan nama-nama desa di bagian selatan, Abu Nawas menempelkan telinganya ke dada pangeran. Kemudian Abu Nawas memerintahkan agar menyebutkan bagian utara, barat, dan timur. Setelah semua bagian negeri disebutkan, Abu Nawas memohon agar diizinkan mengunjungi sebuah desa di sebelah utara. Raja merasa heran. Kembali dari desa itu, Abu Nawas menemui sang pangeran dan membisikkan sesuatu. Kemudian menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Lalu Abu Nawas menghadap raja. "Apakah yang mulia masih menginginkan sang pangeran tetap hidup?" tanya Abu Nawas. "Apa maksudmu?" Raja balas bertanya. "Sang pangeran sedang jatuh cinta pada seorang gadis desa di sebelah utara negeri ini," kata Abu Nawas menjelaskan. "Bagaimana kau tahu?" Ketika nama-nama desa di seluruh negeri disebutkan, tiba-tiba degup jantungnya bertambah keras ketika mendengarkan nama desa di bagian utara negeri ini, dan sang pangeran tidak berani mengutarakan kepada baginda. "Lalu apa yang harus aku lakukan?" tanya raja. "Mengawinkan pangeran dengan gadis desa itu. Kalau tidak," tawar raja ragu-ragu, "cinta itu buta. Bila tidak berusaha mengobati kebutaannya, maka ia akan mati." Rupanya saran Abu Nawas tidak ditolak. Sang pangeran adalah putra satu-satunya yang merupakan pewaris tunggal kerajaan. Abu Nawas benar-benar begitu mendengar persetujuan sang raja. Sang pangeran berangsur-angsur pulih. Sebagai tanda terima kasih, sang raja memberi Abu Nawas sebuah cincin permata yang amat indah.